Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara, apakah mulut kita ini kita pakai, kita gunakan untuk memuji menyembah Tuhan, ataukah justru sebaliknya untuk menghujat Tuhan? Atau mempermalukan Tuhan? Tuhan menciptakan mulut kita untuk menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi orang lain. Apakah kamu suka memuji menyembah Tuhan, bernyanyi menyembah memuji, ataukah mulut kamu pakai untuk ngerasani orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang? Kembali lagi, itu keputusan kita masing-masing, tapi kewajiban saya untuk menyampaikan. Hati-hati dengan mulutmu, karena dengan mulut kamu membunuh orang. Dengan mulutmu kamu membunuh orang. Benarkah dengan mulut bisa membunuh orang? Ya. Kamu membunuh karakter orang, kamu membunuh finansial orang karena kamu memfitnah. Dan membunuh karakter orang, membunuh finansial orang karena kamu mau fitnah. Karena banyak loh anak Tuhan, tapi mulutnya jahat. Hidup ini harus bisa menguasai lidah. Jadi anak Yesus itu harus bisa menguasai lidah. Jangan pula kamu menyebarkan fitnahan. Kasihan orang yang kamu fitnah. Jangan kamu hakimi orang dengan fitnahanmu, karena apa yang timbangan yang kamu pakai akan dipakai Tuhan juga untuk menimbang kamu. Kalau kita suka menimbang kejahatan orang lain, nanti Tuhan akan menimbang juga kejahatan kita. Suka menjudge seorang, menghakimi orang lain. Karena ada orang-orang yang demikian. Biasanya orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya, itu orang-orang yang belum ada pemberesan dengan dirinya pribadi maupun masa lalunya, sehingga masih ada kepahitan-kepahitan dalam hatinya, sehingga menimbulkan rasa iri hati, dengki, yang menimbulkan akhirnya fitnah. Karena dia tidak bisa menyaingi saingannya atau orang itu, dia mau fitnah, menjatuhkan orang itu dengan cara mau fitnah. Bagus nggak kira-kira ya? Kalau kamu bersikap begitu, coba Bapak Ibu Saudara renungkan ini kata-kata saya. Karena kamu belum ada pemberesan dengan, saya kembali lagi, kalau kamu belum ada pemberesan dengan hidupmu sendiri, dengan masa lalumu, jangan harap ada Roh Kudus di dalam kamu. Karena Roh Kudus tidak mungkin tinggal di dalam bait yang kotor. Kemarin kan juga saya ngomong kan,
Roh Kudus itu tidak mungkin tinggal di bait yang kotor. Dia mau tinggal di dalam bait yang kudus, yang bersih, yang kudus. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Baitnya yang dia buat dengan tangannya sendiri, bukan dibuat dengan tangan manusia. Hal kecil aja sebenarnya mulut nih, suka ngerasani orang, suka sebenarnya yang bukan masalah kita, ya nggak perlu kita ungkit-ungkit, nggak perlu kita campuri sebenarnya. Saya tuh orangnya yang juga nggak suka campuri masalah orang, karena nggak penting buat hidup saya secara pribadi. Ngapain gitu loh, nambah dosa dewe aja udah banyak kok. Ngapain nambah dosa dengan kita sudah mendengar orang menjelekkan orang lain? Udah di situ aja selesai, udah cukup. Nggak perlu kamu bahas, membincang-bincangkan, mencari pembenaran gitu loh. Karena kamu nggak tahu yang sebenarnya, yang tahu tuh Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang suka begitu. Dengar yang satu cerita, si ini tuh begini. Dia begono. Kayaknya dapat berita baru nih. Sambung deh saya cerita lagi. Kemarin si itu ngomong loh, katanya si ini begini. Begono. Masa sih dia begitu ya? Masa kayak gitu ya? Nanti yang ini lagi tambah lagi. Iya ya, itu orangnya kan kelihatannya begini. Memang kok sudah penghakiman langsung ditimpakan pada orang yang belum tentu kamu mengenalnya secara pribadi. Belum tentu kamu kenal dia secara pribadi. Kamu sudah menghakimi dia luar biasa. Penghakimanmu sudah duluan, padahal kamu nggak tahu yang sebenarnya. Kalau kamu benar anak Tuhan, kalau kamu mendengar ada orang yang bercerita menjelek-jelekan orang lain, cukup, tutup mulutmu, sudah, nggak usah ngember lagi kemana-mana. Ini enggak disonding kemana-mana, toanya keluar deh. Memberitakan kejelekan orang lain yang belum tentu benar. Hati-hati juga buat kamu yang suka memfitnah orang lain ya. Anak Tuhan itu enggak boleh jadi pemfitnah. Apa bedanya kamu dengan bangsa Farisi? Apa bedanya dengan orang Farisi? Orang Farisi itu kalau bilang hukum Tuhan itu mereka yang paling pegang, mereka yang paling tahu. Mereka lah para ahli Taurat itu. Mereka ahlinya. Tapi apa yang mereka lakukan? Menghakimi orang lain. Aku kan ya beruntung ya aku ya, nggak kayak orang sana, orang itu begini. Aku kan baik gini. Tanpa disadari sudah menjadi hakim buat orang lain. Pantas nggak kita menghakimi orang lain, sedangkan diri kita aja belum tentu benarnya. Kalau kamu masih melakukan hal-hal yang begitu, berarti kamu masih hidup dengan kedaginganmu. Karena manusia yang diperbaharui dalam roh sudah tidak akan melakukan hal yang seperti begitu. Karena apa? Orang yang hidup dengan dalam roh, dengan Roh Kudus, itu tidak akan melakukan itu karena ada hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ada hikmat-hikmat yang membuat kamu tidak akan peduli dengan hal-hal receh yang seperti itu. Itu terlalu receh.
Dan itulah caranya iblis menjatuhkan kamu. Kamu nggak sadar ya, iblis pakai mulut kamu untuk masuk dalam neraka. Saya kan nggak berzina, saya kan nggak mencuri, saya kan nggak korupsi, saya kan nggak membunuh. Tapi mulut ini memfitnah orang luar biasa. Hati-hati. Hati-hati. Dan itu banyak sekali. Orang Kristen banyak sekali yang tidak bisa menjaga mulutnya. Orang Kristen banyak yang suka memfitnah. Saya setelah jadi orang Kristen saya kaget. Wow, ternyata bobrok juga. Yang dulunya saya melihat orang Kristen tuh wow, kayak malaikat. Ternyata tidak demikian. Busuk, banyak yang busuk. Tapi Tuhan katakan, justru di jalan yang lebar itulah banyak orang lewati. Orang suka lewati jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu memang sulit dan sedikit orang yang mau melewati. Kamu mau lewat jalan yang mana? Itu pilihanmu, jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Jalan yang lebar memang disukai banyak orang. Jalannya tidak berbatu, jalannya bagus, mulus, lebar, bisa banyak orang lewati. Sedangkan jalan yang kecil itu sulit, sempit, berbatu-batu, jalan yang tidak enak dilewati. Tapi kembali lagi, itu pilihan hidupmu. Kamu mau pilih yang mana? Yang enak atau yang gak enak? Terserah kamu. Tapi kalau ketika kamu mendengar video ini, koreksi hidupmu. Sekalipun pendeta hidup dalam dosa banyak. Banyak. Yang hidup dalam persinahan, yang hidup dengan makan hak yang bukan haknya, banyak. Yang perkosa, banyak. Yang gatelan kayak gitu juga banyak. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya orang Kristen tuh bangkit dari kematiannya selama ini. Harusnya orang Kristen bangkit. Hidup yang baru. Yesus Kristus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita masih hidup dalam bergelimang dalam dosa? Mulut itu jahat loh, membunuh. Mulutmu membunuh. Membunuh karakter, membunuh finansial orang gara-gara mulutmu. Fitnahanmu. Karena fitnahanmu orang itu dipecat. Karena fitnahanmu orang itu dipindahkan dari jabatannya. Karena fitnahanmu orang itu sampai malu tidak berani keluar sampai orangnya sakit. Karena fitnahanmu, dosamu besar. Kalau kamu orang Kristen yang masih hidup seperti begitu, bertobat. Banyak kok orang Kristen seperti begitu. Karena begini Bapak Ibu, hal yang baik itu jarang dibicarakan orang. Kamu berbuat baik tidak dibicarakan orang. Orang gak mau membicarakan kebaikanmu itu. Kenapa? Orang iri padamu. Tapi sekali kau berbuat salah sedikit saja, disitulah lubang yang akan menarik kamu ke dalam jurang. Makanya jangan kasih celah. Kalau kamu sudah hidup benar, kamu pelihara kasih mula-mulamu, kamu ada lahir baru. Ingat, kalau sudah lahir baru,
Kalau sudah lahir baru, ya, jaga kasih mula-mulamu. Saya sampai hari ini, saya masih ada kasih mula-mulanya. Saya masih pelihara dengan baik. Saya takut kehilangan itu kasih mula-mula itu. Saya takut. Lebih baik saya nyawanya yang hilang, tapi jangan kasih mula-mula itu tinggalkan aku. Roh Tuhan itu jangan tinggalkan aku. Karena dia kekuatan dalam hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Untuk menjaga kasih mula-mula tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mulut, mata, telinga, pikiran, hati harus dijaga. Harus dijaga. Mata kita boleh aja melihat yang mungkin secara kedagingan enak, tapi pengendalian harus ada di dalam hati kita. Telinga kita boleh melihat, mendengar yang enak, yang enak-enak, bahkan mungkin rasanan orang, fitnahan orang yang pengen kita sebarkan. Tapi hati dan pikiran kita jangan dibiarkan mati, tapi gunakan itu, berpikir, dicerna baik-baik, supaya tidak membawa kita jatuh dalam dosa. Karena iblis pandai sekali mencari kelemahan kita. Sedikit aja peluang, dia tarik kita masuk dalam dosa. Makanya perlu hati-hati dengan mulut. Karena mulutmu itu sangat berbahaya, berbisa, lebih berbisa daripada bisa ular. Hati-hati. Karena kamu memfitnah satu orang, bisa aja kamu membunuh satu keluarga. Pakailah mulutmu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kau pakai untuk memfitnah. Dan janganlah kamu menjadi corong untuk mau menyebarkan fitnah itu kepada orang lain. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jujur saya ngomong begini tuh pengen nangis saya. Karena saya tahu banyak sekali orang Kristen yang hidup seperti begini, yang gak benar. Bertobatlah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Bertobat. Jangan sampai nanti nafas sudah di sini, kamu tidak bisa bertobat. Dan jangan kamu biarkan iblis itu terus bekerja dalam hatimu, hati dan pikiranmu untuk, gak usah dilepaskan. Ngapain kamu ngampunin dia? Ngapain kamu? Memang dia gak bener ke? Mulutmu itu kayak congor bebek aja, ngomong ke sana kemari, menceritakan, padahal belum tentu kabar itu benar. Oke Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen jangan permalukan Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen harus membanggakan Yesus. Dia yang melihat kamu, dia yang menilai kamu, matanya ada di mana-mana. Dia yang paling tahu kamu. Jadilah kebanggaan dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.